Siapa yang tidak kenal dengan Museum Fathahillah? Museum yang menyediakan koleksi terkait sejarah kota Jakarta ini memiliki nama asli Museum Sejarah Jakarta. Meski begitu, masyarakat Jakarta maupun luar daerah lainnya lebih mengenal museum ini dengan sebutan Museum Fathahillah karena museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Tak hanya menyimpan banyak benda-benda bersejarah, Museum Sejarah Jakarta juga menjadi salah satu saksi bisu dari perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Ada banyak orang yang masih menyebut museum ini sebagai Museum Fathahillah, ya nggak sih? Karena tuh museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat kan. Oleh sebab itu orang-orang lebih mengenal museum ini sebagai Museum Fathahillah daripada Museum Sejarah Jakarta. Jadi untuk bangunan Museum Sejarah Jakarta sendiri dulunya didirikan sebagai Balai Kota VOC. Didirikannya pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Johan van Horen. Dan selesainya itu kurang lebih 3 tahun kemudian, tahun 1710, tepatnya pada tanggal 10 Juli, di bawah pemerintahan Abraham van Riebeeck. Jadi gedungnya juga sempat beralih fungsi. Kita juga ada beberapa ruangan masterpiece di sini. Untuk lantai pertama itu memang bangunannya didirikan fungsi itu sebagai balai kota. Tapi kalau lantai 2 itu untuk Dewan Pengadilan. Jadi ada Dewan Pengadilan Batavia sama Dewan Kota Praja. Kalau Dewan Pengadilan Batavia atau VOC itu biasanya untuk menangani kasus-kasus kriminal, tindak kriminal yang terjadi di Batavia zaman dahulu. Kalau Dewan Kota Praja itu biasanya untuk menangani kasus-kasus perdata mungkin ya, kayak ada yang perceraian atau mengurus izin perdagangan, itu biasanya ada di sayap kiri gedung, sayap kiri atas gitu. Bangunan ini dulu didirikan sebagai balai kota VOC pada tahun 1707 di bawah pemerintahan John van Hoorn. Dibangun sejak zaman pemerintahan VOC, tak heran bangunan ini bergaya arsitektur neoklasik. Selain itu, bangunan ini menyimpan banyak peninggalan di masa lampau, seperti penjara bawah tanah hingga sumur balai kota di Batavia. Kita sempat berfungsi sebagai balai kota. Lalu kita juga saat Jepang menduduki Jakarta saat itu, kita juga sempat berfungsi sebagai warehouse atau markas Dai Nippon Jepang. Lalu juga sempat menjadi markas Kodim, Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat. Pada akhirnya 1968 diserahkan kepada pemerintah kota Jakarta untuk diperbaiki. Lalu pada akhirnya diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Tapi sebelum jadi Museum Sejarah Jakarta, konon di daerah sini, entah museum ini atau entah bangunan yang ada di sana itu sempat ada dibentuk itu Museum Batavia Lama, Museum Jakarta Lama gitu. Dan pada akhirnya koleksi-koleksi museum di Batavia Lama itu dipindahkan ke museum ini. Selama menjadi balai kota Batavia, Museum Sejarah Jakarta tentunya menjadi pusat aktivitas masyarakat di abad 17 hingga 19. Tiap sore masyarakat berkumpul mengambil air bersih dari satu-satunya mata air di halaman depan balai kota. Ada pula tram atau kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota yang melintas di depan balai kota. Namun selain aktivitas tersebut, balai kota ternyata juga memiliki fungsi lain yang membuat bulu kuduk merinding, yakni sebagai tempat pelaksanaan hukuman mati dan pembantaian massal yang dikenal dengan nama Geger Pecinan. Tapi salah satu koleksi ya yang ada di sini itu adalah pedang keadilan mungkin. Jadi pedang keadilan itu memang milik gedung ini. Jadi pedang keadilan itu dulunya digunakan untuk mengeksekusi para tahanan. Jadi dulu ada 2 cara eksekusi mati, dan kebetulan tahanan itu berkaitan dengan lonceng di atas, atau bisa disebut lonceng kematian ya. Jadi konon jika lonceng di atas itu dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda bahwa akan ada orang yang dieksekusi mati atau tahanan yang dieksekusi mati. Dan dulu ada 2 cara eksekusi mati. Yang pertama dipancung, yang kedua digantung. Tetapi para tahanan itu mereka ternyata bisa memilih, dan kebanyakan mereka memilih dipancung menggunakan pedang keadilan tersebut. Alasannya karena tidak sakit dan lebih cepat. Ya mereka lebih memilih dipancung. Tapi yang di display tata pamer itu hanya replikanya atau duplikatnya. Tapi kita masih punya yang asli di gudang yang sedang dikonservasi pedang tersebut. Dieksekusinya di depan gedung di pelataran kiri. Jadi kalau kita berkunjung dari depan nih Mbak, kan kita itu akan naik pelataran gitu, naik panggung itu ada di bagian kiri. Nah dulu jika lonceng tersebut sudah dibunyikan sebanyak 3 kali, orang-orang yang tinggal di sekitar Batavia mereka akan berkumpul
untuk menyaksikan eksekusi mati tersebut. Bahkan masyarakat Batavia itu menyaksikannya bukan malah miris atau kasihan, mereka menyaksikan eksekusi mati tersebut sebagai hiburan. Macam-macam biasanya nih yang dieksekusi mati mereka melakukan kayak tindak kriminal seperti mencuri, lalu tidak bayar pajak, lalu merampok, membunuh, itu dieksekusi mati. Banyak yang dieksekusi mati, tapi banyak juga tahanan yang harus meninggal di dalam penjara. Karena seperti yang kita tahu, kondisi penjara saat itu sangat amat tidak sehat. Dan ditambah lagi ada wabah penyakit malaria, kolera, disentri dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka sudah tidak sehat, tidak kuat lagi di dalam penjara, dan mereka harus meninggal di dalam. Dan mereka tahanan yang meninggal di dalam itu dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Ada juga yang bertanya seperti ini, Mbak, oh yang dieksekusi mati itu orang Indonesia juga nggak sih? Orang Indonesia semua nggak sih? Sebenarnya nggak hanya orang Indonesia aja atau orang lokal saja. Seperti kalau ada orang Belanda terbukti melakukan kesalahan, mereka kan dieksekusi mati juga. Lalu saudagar China, lalu orang Portugis juga pernah dieksekusi mati. Kalau tahanan laki-laki, mereka kebanyakan kalau terbukti bersalah akan dieksekusi. Atau mungkin kesalahannya ringan, mungkin mereka akan bertahan di penjara lah istilahnya. Tapi kalau tahanan wanita, kalau terbukti bersalah, mereka itu biasanya akan diasingkan ke tempat yang jauh. Tahanan tak hanya para kaum pria, tapi juga wanita. Tak hanya rakyat jelata, tapi sejumlah pejuang tanah air juga sempat ditahan di tempat ini. Sebut saja Untung Suropati, Pangeran Diponegoro, hingga Cut Nyak-Dien. Untung Suropati sendiri, beliau pernah ditahan di sini, tapi beliau itu kabur. Kenapa berhasil kabur? Padahal kalau kita berkunjung ke penjara itu lumayan sempit ya. Dan satu ruangan itu kapasitasnya bisa muat 20-50 orang sekali masuk, konon katanya. Dan di dalam penjara itu ada bola besi yang digunakan untuk mengikat atau merantai kaki para tahanan supaya tidak bisa kabur. Tapi Untung Suropati itu bisa kabur karena ternyata dibantu oleh anak sipir yang wanita saat itu, dan ternyata anak sipir itu jatuh cinta kepada Untung Suropati. Oleh sebab itu beliau bisa kabur dan bebas dari eksekusi mati. Lalu juga yang perempuan atau wanita ada Cut Nyak-Dien. Beliau itu kalau bisa dibilang beliau sangat kuat. Beliau bertahan di penjara wanita kurang lebih 6-9 bulan. Pada akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang. Dan bahkan sampai sekarang makam Cut Nyak-Dien ada di Sumedang. Dan kalau kita berkunjung ke penjara wanita itu memang kondisinya juga cukup memprihatinkan, karena penjara wanita itu lebih sempit, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan kalau kita berkunjung kita harus membungkuk. Dan yang paling bikin kasihan mungkin di situ kalau hujan turun akan terjadi banjir. Jadi air dari tanah itu akan meluap dan menggenangi tahanan-tahanan wanita yang ada di dalam, termasuk Cut Nyak-Dien. Dan kebanyakan tahanan wanita mereka tidak akan dieksekusi di Batavia, tapi mereka akan diasingkan. Terutama Cut Nyak-Dien, beliau diasingkan ke Sumedang. Dan yang terakhir, pahlawan nasional kita ada Pangeran Diponegoro. Beliau ditangkap di Magelang beserta istri, adik ipar dan juga para para pengikut-pengikutnya. Lalu beliau dibawa ke Batavia, kurang lebih selama 26 hari beliau menunggu keputusan di Batavia. Nah, Pangeran Diponegoro itu agak spesial karena bukan agak spesial, sangat spesial karena beliau adalah keluarga bangsawan dan beliau adalah seorang pangeran. Jadi di penjaranya tidak di bawah tanah, tapi kamar Diponegoro dulu itu sebelum dijadikan kamar tahanan sementara bagi Pangeran Diponegoro, itu adalah kamar dari kepala sipir penjara Batavia. Dan kepala sipir itu harus mengosongkan kamarnya dan menjadikan kamar tersebut untuk Diponegoro untuk sementara. Jadi beliau kurang lebih menunggu selama 26 hari. Pada akhirnya beliau beserta pengikut dan juga keluarganya diasingkan ke Manado selama 3 tahun, dan pada akhirnya ke Makassar selama 2 tahun sebelum beliau wafat di Makassar. Di taman belakang Museum Fathahillah juga terdapat sumur berdiameter 230 cm yang hingga kini masih ada. Konon, sumur yang disebut Sumur Balai Kota ini salah satu yang tertua di Batavia. Disebut Sumur Balai Kota karena fungsi pertamanya adalah untuk menyediakan kebutuhan air pada saat pembangunan gedung Staduis atau Balai Kota Batavia yang dilakukan pada tahun 1707. Sumur tua itu merupakan
water source atau satu-satunya sumber air bagi bangunan ini. Jadi betul tadi kata Mbak, tahanan itu akan minum dari situ. Jadi dulu taman belakang ini merupakan peternakan kuda. Kita bahkan ada tempat minum kuda. Para petugas Belanda yang bertugas itu akan memberikan minum dari sumur tersebut untuk kuda dan juga tahanan. Jadi tahanan itu tidak diberikan air yang matang, tapi air yang mentah dari sumur tersebut. Tak hanya sumur tua, Museum Sejarah Jakarta juga terdapat sebuah meriam besar dengan bentuk yang unik. Meriam tersebut terletak tepat di halaman depan Museum Sejarah Jakarta yang dikenal dengan nama Meriam Si Jagur. Meriam ini sering jadi lokasi berfoto bagi para pengunjung, sebab selain ukurannya yang besar, meriam ini juga punya bentuk yang unik, yaitu dengan simbol berupa jempol kejepit di antara telunjuk dan juga jari tengah. Di Indonesia, simbol ini kerap dinilai punya makna negatif, yaitu sebagai simbol pornografi. Persepsinya setiap negara, setiap orang berbeda-beda, apalagi masyarakat yang berbeda culture-nya. Meriam Si Jagur itu dia diciptakannya di Malaka. Jadi yang lucu memang ada lambang jempol kejepit tersebut yang mungkin menurut masyarakat Indonesia, oh ini jorok banget nih, porno banget nih. Tapi ternyata menurut bangsa Portugis, lambang tersebut itu merupakan Vico atau pembawa keberuntungan. Atau misalnya kalau di Indonesia kan kalau kayak gini berarti oh kamu hebat. Tapi di Portugis, Vico itu kayak jempol kejepit tersebut, oh kamu hebat gitu, you're great. Tapi ada juga kepercayaan bahwa simbol jempol kejepit tersebut merupakan simbol kesuburan. Dulu jika ada orang yang susah untuk mempunyai keturunan atau hamil, jika mereka memegang simbol tersebut, maka dipercaya akan subur kembali atau akan mudah kembali untuk mendapatkan keturunan. Itu konon katanya seperti itu. Berarti bukan Belanda ya, itu Portugis. Dan itu di Meriam Si Jagur itu ada ukiran tulisannya Esme Ipsa Renata Sum. Artinya dari saya dilahirkan kembali. Jadi Meriam Si Jagur itu tidak langsung dibentuk meriam sebesar itu, tapi prosesnya itu ada 16 meriam yang lebih kecil dileburkan menjadi satu. Jadi dari meriam menjadi meriam lagi. Dari saya dilahirkan kembali. Museum Sejarah Jakarta menjadi pilihan destinasi yang seolah wajib dikunjungi kala berwisata ke kawasan Kota Tua. Bangunan tua ini menjadi bukti kejayaan sekaligus kengerian pemerintah zaman Belanda. Dalam sejarahnya, bangunan bergaya arsitektur neoklasik ini merupakan bekas kantor Balai Kota Batavia. Museum ini juga menjadi saksi bisu dari pelaksanaan hukuman mati hingga pembantaian massal geger pecinan. Penjara bawah tanah di dalamnya pun menyimpan penderitaan sejumlah pejuang bangsa yang sempat jadi tahanan. Itulah kisah di balik Museum Sejarah Jakarta sebagai sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.